Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Islam. Kali ini kita akan tugas observasi ke kantor urusan agama di Kecamatan Tuntang. So, bagaimana kisah kelanjutan ini? Let's check it out. See you. Ya, alhamdulillah kami sudah berada di lokasi ini di Kawah Kecamatan Tuntang dengan cuaca yang ya cukup panas ini, dan alhamdulillah ini kawahnya juga cukup luas. Dan saya dengan ketuanya sendiri, Davatija Pratama. Aku Adila Masita. Saya Kinanti Edi Pratama. Saya Sandi Biasa. Ya, nantikan interview dari kami. See you. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kami di sini dari mahasiswa Fakultas Hukum UNES. Di sini ingin mewawancarai Bapak. Mohon izin untuk sebagai tugas proyek hukum Islam kami. Di sini saya ingin bertanya tentang struktur organisasi di KUA Kecamatan Tuntang ini. Sebelumnya Bapak juga di sini sebagai apa, dan kemudian organisasi strukturnya bagaimana? Oke, terima kasih. Yang pertama, mulai tahun 2018 itu ada pergeseran peraturan kepala KUA itu adalah tugas tambahan. Jadi yang ada istilahnya kepala KUA itu adalah penghulu yang diberikan tugas tambahan. Jadi tidak ada istilahnya eselon lagi, tidak ada. Semua kawasan Indonesia tidak ada eselon lagi. Jadi fungsional semua. Jadi kami penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Kemudian kaitannya dengan struktur organisasi ini dasarnya adalah PMA nomor 24 2024. Jadi kita ada beberapa tugas dan fungsi. Ada 8 fungsi. Yang pertama itu pelayanan pengawasan pencatatan pernikahan serta pelaporannya, kemudian pelayanan bimbingan perkawinan, kemudian ada pelayanan bimbingan kemasjidan, kemudian ada pelayanan konsultasi syariah, kemudian ada pelayanan bimbingan penerangan agama Islam, kemudian ada tugas bimbingan zakat wakaf, kemudian pengelola data dan pemanfaatan informasi. Untuk tupoksi panitera atau penghulunya bagaimana ya, Pak? Kira-kira bisa dijelaskan, Pak? Untuk tusi penghulu. Iya, tupoksinya. Tusi penghulu itu kami hanya pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan. Ya. Jadi pengawasan. Jadi kalau di dalam akad nikah itu ya posisi kita sebenarnya mengawasi, hanya pengawas pencatatan. Hanya saja di dalam kenyataannya karena mungkin SDM masyarakat kita itu ya kurang biasanya tidak marem kalau tidak petugas yang mengijabke, tapi itu mau diperkenankan oleh aturan, mewakilkan istilahnya. Jadi ada taukilnya kepada penghulu. Makanya penghulu itu untuk menjadi penghulu memang tidak mudah, karena harus melalui beberapa pelatihan, diklat dan sebagainya. Kemudian juga harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga, termasuk karena kami juga konsultan keluarga Sakinah. Oke.
Untuk selanjutnya pertanyaannya Bapak, adakah data jumlah perkawinan yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Tuntang ini di tahun terakhir dan bulan kemarin? Iya, ada. Jadi untuk bulan kemarin itu kita ada 41. Jadi untuk rata-rata per tahun kita ya, untuk rata per tahun ini kita ya termasuk memang KUA yang agak menengah ke atas kelas, istilahnya kelasnya, karena 400-an 400 lebih per tahunnya. Di rata-rata ya kalau dibagi rata mungkin ya 35 sampai 40. Ya kadang-kadang kan paling kita liburnya kan puasa dan Muharram. Muharram itu hampir tidak ada lah. Ya ada 1-2 yang mulai sekarang berani menabrak mitos Muharram itu, cuma ya belum berani semua. Kemudian kalau yang bulan-bulan yang ya puasa itu ya ada cuma sedikit. Tapi rata-rata segitu itu, ya kadang-kadang ada 50, kalau besar itu mungkin sampai 70. Iya, sebulannya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan yang udah akhir juga Pak, kayak saran buat kita anak muda juga kalau mengenai pernikahan gitu, baiknya tuh gimana gitu. Soalnya kan di sini juga di Indonesia juga rawan kan angka perceraian tuh tinggi juga Pak gitu. Itu betul sekali. Yang pertama kita harus memahami bahwa nikah itu adalah ibadah terpanjang. Kalau kita bicara bahwa nikah adalah ibadah, bahkan di dalam ada satu hadis bahwa nikah itu adalah melaksanakan separuh dari agama kita, agama Islam terutama ya. Jadi separuhnya apa, kita disuruh bertawaf kepada Allah. Jadi separuhnya itu dalam nikah ini. Makanya kita tidak boleh main-main. Bahkan ada hadis lagi bahwa kita main-mainnya masalah nikah, masalah cerai itu tidak diperlukan, kata-kata itu dipakai untuk sembarangan karena memang ada kesakralan dalamnya. Jadi saran saya pertama ya harus mempersiapkan diri secara mental dan secara fisik. Makanya kalau bisa ya jangan minimal nikah itu ya sebaiknya 25 itu. Tidak hanya secara mental, fisik, tapi juga kesehatan sekarang penting gitu loh. Makanya kami syarat kesehatan tuh menjadi wajib. harus cek kesehatan dulu, karena apa, kadang-kadang mohon maaf saya pernah mengalami ternyata ada yang terindikasi HIV. Betul pernah terjadi contohnya seperti itu. Makanya harus sehat, dan sehat itu kalau badan sehat, alat reproduksinya sehat, kemudian kita siap mental. Kenapa harus siap mental? Karena nikah itu menyatukan tadi dua karakter yang berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan mungkin berbeda, lingkungan keluarga yang berbeda, kemudian jadi satu. Dan itu tidak bisa dipastikan suatu ketika pasti ada masalah. Dan masalah itu jangan kemudian menjadi masalah. Artinya dengan kedewasaan berpikir itu kemudian bagaimana caranya tadi ada musyawarah, ada muasal bil ma'ruf, itu bisa menjadi problem solving permasalahan yang itu. Karena kok berarti kita tidak bisa mencari orang yang paling sempurna, cari yang paling cakep, jangan ganteng, paling kaya, paling dan sebagainya, paling cantik dan sebagainya. Semua diberikan Allah kekurangan dan kelebihan masing-masing. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.